بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan dari buku yang kita kaji, Adabu Muallimil Quran wa Muta'allimihi. Kita masuk pada halaman yang ke-18. Faslun yanbaghi alla yata'azam 'alal muta'allimin. Sepantasnya bagi seorang guru pengajar alla yata'azam 'alal muta'allimin, untuk tidak merasa besar, merasa hebat terhadap murid-murid yang belajar. Ini termasuk adab yang disebutkan. Jiwa seorang pengajar jangan merasa sok hebat. Ya ta'azam, ingin diagungkan. Ya, atau istilah kita itu apa? Terlalu jaga jaga image ya. Jaga muruah. Dengan alasan kedok jaga muruah, jaga wibawah. Namun pada dirinya tadi ada ya ta'azam, ada niatan ingin berasa diistimewakan. Saya ini ustadz, saya ini pengajar. Seorang murid punya kewajiban terhadap guru, yaitu hak seorang guru, dia dimuliakan, jangan diposisikan sebagai posisi murid. Namun seorang guru tadi hendaknya dia juga perlu tawadhu. Tawadhu itu merendah. Jangan merasa ingin ditinggikan terus, diagungkan. Bahaya. Termasuk bentuk asbab atau sababun min asbab al-inhiraf adalah al-ghulu fi syuyukh, tindakan ekstrim terhadap guru. Al-Imam Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, min awsa'i audiyatil batil al-ghulu fil afadil, termasuk lembah kebatilan yang paling luas adalah sikap ghulu, ekstrim terhadap orang-orang yang punya kemuliaan. Jadi jiwa seorang guru tadi jiwa mutawadhi', bal yalinu ilaihim wa yatawadhu' lahum, bahkan selayaknya, sepantasnya bagi seorang mudarris yalinu ilaihim, untuk lembut, lunak terhadap murid, wa yatawadhu' lahum, dan tawadhu'. Prinsip tawadhu', merendah diri, ini perkara yang paling penting. At-tawadhu liman 'allamana, ya. Tawadhu kepada orang yang mengajari kita. Maknanya tawadhu seorang guru kepada murid. Dan juga at-tawadhu liman yata'allam minnah, tawadhu terhadap orang yang belajar dari kita. Ini prinsip. Sehingga sang guru punya prinsip, punya jiwa tawadhu, merendahkan diri. Murid juga tawadhu terhadap guru. Kalau guru kadang memang sesuatu yang wajar ya, ada jiwa merasa ingin diagungkan. Namun ini kadang murid ya, hendak mau merendah diri.
Faqad jaa fi tawadhu li ahadin nas asya' katsiratun ma'rufatun. Sungguh telah datang sekian banyak anjuran-anjuran, dorongan-dorongan yang ma'ruf tentang tawadhu kepada person-person manusia. Di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk tawadhu, merendahkan diri. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang tawadhu terhadap umat manusia karena Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Dinukilkan dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yanbaghi lil alim ayyadha'at turab ala ra'sihi tawadhu'an lillahi subhanahu wa ta'ala. Sepantasnya bagi seorang alim untuk meletakkan tanah itu di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu dia kepada Allah Azza wa Jalla. Mananya merendah. Apa sih? Kita ini sama-sama, cuman bedakan ini adalah guru, ini murid. Kadang sebagian orang terlalu merasa dia seorang guru, merasa dia seorang ustadz, terlalu ingin diagungkan. Ini tidak bagus. Sebagaimana yang terjadi pada gulat as-sufiyah, orang-orang ekstrim dari kalangan sufiyah yang terlalu tawadhu'nya ekstrim atau terlalu ta'azum, ya, ingin ditinggikan, ingin diagungkan oleh murid-muridnya. Kalau seandainya tawadhu terhadap umat manusia secara umum sangat dianjurkan, datang sekian banyak dalil-dalil dan anjuran yang ma'ruf dari syariat ini tadi, fa kaifa bihaula alladzina hum bimanzilati auladihi. Terus bagaimana terlebih lagi terhadap orang-orang yang mereka tadi bimanzilati wala auladihi. Mereka para penuntut ilmu tadi berposisi bagaikan anak seorang guru. Dalam menuntut ilmu, posisikanlah murid adalah anak kita. Dan itu bimbingan Rasulullah SAW. Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i menyebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih bab Al-Muallim bimanzilatil walid. Seorang guru itu berposisi sebagaikan orang tua. Dengan dalil hadis Rasulullah SAW, ana lakum bimanzilati al-walid, atau kama qala alaihi salatu wassalam, aku ini dinisbatkan untuk kalian itu bagaikan posisi orang tua. Itu kondisi Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Nah, kalau terhadap umat manusia kita dianjurkan untuk tawadhu, maka tawadhu terhadap guru atau terhadap murid ini sangat dianjurkan. Kenapa? Akan berbekas sekali ya ikhwan. Karakter seorang guru itu akan berbekas pada seorang murid. Kalau murid gurunya tadi tawadhu, penuh dengan kesantunan, penuh dengan tawadhu, merendahkan diri, maka akan menghasilkan murid yang juga tawadhu. Kalau guru tadi jiwanya selalu pengen diopeni, pengen diagungkan, dimuliakan, akan menghasilkan murid yang juga sama seperti itu nantinya. Ma'amahum alaihi minal ishtighal bil Quran, bersamaan apa yang mereka berada padanya berupa sibuk belajar Al-Quran. Murid itu posisinya bagaikan anak, ditambah lagi dikarenakan kesibukan mereka mempelajari Al-Quran, jadi lebih lagi untuk kita bertawadhu. Ma'amalahum alaihi min haqqis suhbah wa taraddidihim ilaihi, ditambah lagi apa yang ada bersama mereka berupa haqqus suhbah, hak pertemanan, dan sering bolak-baliknya mereka ke sang guru tadi. Jangan sebaliknya, tawaduknya pilih-pilih ya, kepada al-ghani wa abnaul agniya, luar biasa. Ustadz ini tadi, guru ini tadi, tawaduknya luar biasa ya. Ndak
Nggak ditelepon duluan. Apa kabar? Akhi, gimana kabar anak antum? Ya. Nggak ada diundang datang dewean ke rumah. Namun kepada abnaul fuqara, enggak. Itu disebutkan oleh Imam Al-Ajuri di buku yang antum miliki di Ta'liq, sebutkan tsumma yanbaghi lahu ayyahdzar ala nafsihi at-tawadhu lil ghani. Kemudian sepantasnya juga bagi seorang mudarris untuk berwaspada terhadap dirinya dari sikap tawadhu lil ghani, merendahkan diri kepada orang kaya. Masya Allah, tawaduknya luar biasa kalau depan para jamaah donaturnya tadi. Wa takabbur 'alal fakir. Namun di depan orang yang fakir, enggak. Depan ya, ini wali santri yang kaya-kaya itu kalau ngeritik diem. Ya jazakallahu khairan. Pas ikhwan tadi yang ngeritik tadi, pedagang cilok, bukan bos cilok, pedagang cilok keliling. Ya, ngasih masukan, dibentahkan ucapan dia. Beda cara menyikapi. Ini juga termasuk musibah dalam sekarang ini dunia dakwah. Ya, kadang seperti ini, ada penyakit seperti ini. Ya, tawadhu bukan asalnya itu pilih-pilih. Ya, dia pada tempat di sini tawadhu, tempat ini takabbur. Bal yakunu mutawadhi'an lil faqir muqarriban li majlisihi. Bahkan seorang mudarris, kata Imam Al-Ajuri, hendaknya dia tawadhu terhadap orang-orang fakir dan senantiasa mendekat ke majelisnya orang-orang fakir. Muta'attifan alaihi, berlembut-lembut terhadap orang-orang fakir. Yatahabbab ilallahi bidzalik. Ya, dia mencari kecintaan kepada Allah dengan tindakan tersebut. Itu bimbingan Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab Akhlaq Hamalatil Quran. Seorang mudarris hendaknya sebaliknya, dia penuh tawadhu terhadap orang-orang fakir. Jangan pilih kasih ya sama orang-orang fakir, udah takaburnya luar biasa, tidak menghargai. Namun pada orang-orang agnia, maklumlah donatur pondoknya dia, donaturnya dia, Masya Allah, tawaduknya luar biasa. Ya. Ini nasihat bagi kita semua, para pengajar, para pengampu dakwah, dari kalamnya Al-Imam Al-Ajuri. Kata beliau, bal yakunu mutawadhi'an lil fakir wa muqarriban li majlisihi. Berupaya untuk tawaduk terhadap orang fakir dan mendekat ke majelis-majelis mereka. Jangan pilih kasih. Kalau orang kaya dikunjungi, jauh-jauh dia kondangan nikahkan anaknya didatangi. Ikhwan nikahkan anaknya dekat, kalau dilihat itu cuman pedagang cilok, itu tidak mau dikunjungi, sakit tidak pernah dijenguk. Tapi kalau donatur sakit dimanapun letaknya tadi, walaupun tidak bisa dikendarai mobil sama motor, beketek. Ini bukan adab seorang mudarris. Ya, jadi kalau ke depan kita menjadi seorang dai yang memungkinkan hari ini, sebagaimana kata Az-Zubair bin Awwam, antumul yaum sigharul qaum wa ghadan kibarul qaum. Hari ini kalian adalah orang-orang kecil dari suatu kaum, nanti hari esok bisa jadi kalian adalah kibarul qaum. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan fasl yang berikutnya. Wayan bagi ayu adab, atau wayan bagi ayu adib al-muta'allima ala tadrij bil adabis sunniyah wasyam al-mardiyah wa riyadati nafsihi bid-daqa'iq al-khafiyah. Sepantasnya bagi seorang guru agar mendidik al-muta'allim, muridnya, ala tadrij bil adabis sunniyah, dengan adab-adab yang sunnah. Maknanya sebaiknya bagi seorang guru sepantasnya dia melatih bertahap. Tadrij itu bertahap.
melatih secara bertahap murid-muridnya tadi dengan adab-adab yang sunnah. Yu'addib, memberikan adab. Al-muta'allim, murid. Ala tadrij, itu bertahap, secara bertahap. Sepantasnya bagi seorang guru ya, mendidik murid dia dengan cara bertahap terhadap adab-adab yang sunnah. Dididik, ini adabnya seperti ini. Jadi seorang talibul ilmi itu pertama kali dibekali dalam menuntut ilmu adalah adab terhadap guru bagaimana, adab di majelis bagaimana, adab terhadap teman, adab terhadap orang tua. Itu yang harus ditanamkan. Wasyam al-mardiyah, dan perangai-perangai yang diridhoi. Wariyadot nafsihi biddaqaiq al-khafiyah, serta melatih dirinya terhadap perkara-perkara yang samar ya, dilatih ya, dengan adab-adab yang samar, yang tidak nampak, adab-adab ketika sendirian. Wa yu'awwiduhu asyana fi jami' umurihi al-batina wal jaliyah, serta membiasakan muridnya tadi untuk menjaga adab pada seluruh urusan dia, baik yang batin ataupun yang zahir, yang nampak ataupun yang tersembunyi ataupun yang nampak. Dibiasakan, dilatih. Jadi jangan dia beradab ketika di pondok pesantren atau di tempat majelis, namun dibiasakan dia juga beradab di luar. Sebagian orang kadang kalau di depan di pondok pesantren itu luar biasa, santri tulen. Kalau pulang kampung sudah lepas baju santrinya. Sampai orang nanya, itu belajar di mana? Pondok pesantren. Masa pondok pesantren itu? Ini juga dari penampilan, pakaian. Dan seorang talibul ilmi jangan minder mengamalkan adab-adab, bangga sajalah. Apalagi seorang santri, nggak usah minder pakai peci. Nanti diomongi kealiman ustadz. Nah memang santri, ya enggak? Kalau tentara kan pakai tentara itu, lihat tentara naik kereta pakai baju tentara itu, enggak malu dia kan? Pede, kenapa mereka tentara? Lah kita kenapa pede? Minder. Sebagian talibul ilmi santri kalau udah pulang di tengah-tengah kampung masyarakat kadang sungkan. Pakai peci enggak, baju koko enggak, gamis enggak. Sudah layaknya. Minder, takut. Sebenarnya simpel jawabannya. Ketika ditanya kenapa saya talibul ilmi santri, saya sudah terbiasa berpakaian seperti ini. Kalau saya belajarnya di Amerika juga enggak pakaian seperti ini. Gampang, simpel. Cuman terkadang rasa minder ini tadi, karena dia tidak membiasakan diri. Dia membiasakannya cuma di ketika keramaian adab ini tadi. Dan di sini yang disebutkan, yan bagi ayu adib al muta'allim ala tadrij. Sepantasnya bagi seorang guru untuk mendidik muridnya tadi secara bertahap. At-tadrij itu maknanya mendidik, ngasih adab yang terendah terus adab yang tertinggi. Dididik secara bertahap. Itulah yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Rabbaniyin, yang kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan juga dengan apa yang kalian pelajari. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Menjadi rabbani. Apa makna rabbani? Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbaniyin
Tatkala kapan? Tatkala kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, tatkala kalian belajar. Sehingga kewajiban bagi seseorang menjadi rabbani indama yakunu taliban lil ilmi, wa rabbani indama yakunu mudarrisan lil ilm. Dia menjadi rabbani tatkala dia belajar, dan rabbani ketika dia mengajarkan. Itu makna ayat. Ketika mengajarkan, jadilah rabbani. Ketika belajar, jadilah rabbani. Apa makna rabbani? Para ulama menyebutkan ketika menjelaskan tafsir ayat ini, rabbani alladzi yu'allimun nas sigharal ilm qabla kibarihi. Orang-orang yang mengajarkan umat manusia sigharal ilm, ilmu yang terkecil, sebelum ilmu yang terbesar. Itu namanya alim rabbani, mudarrisun rabbani. Kalau talibun rabbani, seorang penuntut ilmu yang rabbani, alladzi yata'allam sigharal ilm qabla kibaril ilm. Orang yang belajar ilmu yang terendah sebelum ilmu tertinggi. Sekarang pertanyaan untuk kita semua para talibatul ilm, ayyuhal ikhwa, para jamaah sekalian, apakah kita sudah belajar dari ilmu yang terendah? Ya, ilmu terendah itu misalkan ilmu baca Quran itu paling terendah. Duduk bermajelis. Yang belum bisa Al-Quran perbaiki. Selesai baca Al-Qurannya lancar, ikut pelajaran yang lain. Anda ingatkan sekali lagi, yang namanya Al-Quran ini perkara yang sangat penting. Al-ihtimam min ikhwanina salafiyin ahli sunnati wal jamaah qasir, kurang, qasirun jiddan dalam masalah ini tadi. Kurang perhatian. Kamu dibilang muqassir, masih banyak dari kalangan ikhwanuna, ikhwan kita kurang mau belajar. Tidak ada yang mengajari, tidak mungkin tidak ada yang mengajari. Yakin bisa. Saya yakin di sini, di Masjid Al-Jihad ini banyak. Ya, kalau mau belajar, ya, yang imam-imam di sini itu bacaannya bagus-bagus. Ada Ustadz Masyhuri mau belajar ngaji, tinggal minta sama beliau. Belajar tahsin, belajar baca Al-Quran, minta simai. Selesai ngajinya lancar, pindah ke pelajaran yang lain. Itu para sahabat belajar at-tauhid. Disebutkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dalam Sunan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihain. Kata Jundub bin Abdullah, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami masih anak remaja. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Kata Jundub bin Abdullah, dulu kami di zaman Rasul apa? Ta'allamna al-iman, kami mempelajari iman, menebalkan tauhid. Kemudian apa? Qabla an nata'allam al-Quran, sebelum kami belajar Al-Quran. Belajar tauhid, akidah itu penting. Tebal akidah, belajar Al-Quran. Sehingga apa kata beliau? Ketika kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi imanan, bertambah keimanan kami. Jangan sebaliknya. Sebagian kita kadang belajar saking tidak tadarusnya ya. Kalau pelajaran dilihat ada kajian tauhid apa usul salasah ya. Ada kajian di sini kan kitab usul salasah. Ah, tidak keren usul salasah. Muamalah kontemporer ini. Duluan. Belum ustadznya datang. Lah datang kan? Pas tauhid tadi ustadz lah duduk. Kita ini belajar untuk negeri akhirat, untuk dunia. Kadang ada alasan, itu kan penting. Memang tauhid tidak penting. Berapa banyak kita masalah tauhid, masalah riya.
Tidak tahu rincian. Ya, kapan riya dikatakan syirik besar, kapan riya dikatakan syirik kecil. Kita cuma tahunya riya itu syirik kecil kan? Syirik kecil. Padahal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, riya syirik kecil itu adalah yasirur riya. Kalau riyanya yasir sedikit. Namun kalau riyanya sudah banyak, zuhur riya, asar riya, puasa riya, zakat riya, semua riya. Terus mana ikhlasnya? Maka riyanya sudah banyak, udah naik pada syirik besar. Kadang kajian-kajian seperti ini, misalkan pelajaran yang terendah ini ya, tauhid itu terendah, itu sepi. Kitab fikih, tuh ya, kalau dilihat di kitab fikih, pelajaran yang paling awal itu apa? Bab toharo ya, toharo, sholat dan lainnya. Di mana diletakkan muamalah? Jauh belakang. Tapi yang mana yang lebih ramai? Muamalah. Kenapa? Karena berurusan dengan duit. Itu tadi. Berarti kan ngaji kita bukan untuk mempertebal iman. Ngaji kita untuk memperlancar bisnis. Itu tadi. Ini paling penting. Terus apakah kita tidak boleh ikut kajian seperti itu? Boleh. Cuma yang jadi permasalahannya, apakah Anda sudah betul semua dalam masalah ibadah? Dalam keadaan bisnis itu belum tentu tiap hari, ya kan? Sedangkan kita dibutuhkan keimanan kita tiap hari, dibutuhkan fikih sholat kita tiap hari, toharo kita tiap hari. Ini yang jadi permasalahan. Berarti kita sudah tidak tadarruj dalam belajar. Sama pengajar juga kewajiban seperti itu. Ajarkan sesuai dengan tahapan yang terendah. Diajarkan pertama kali di sini yang rendah, terus yang rendah, terus naik lagi terus. Jangan diajarkan yang tinggi. Ya. Dilihat para jamaah mungkin belum bisa wudhu yang baik dan benar, diajarkan. Naik sholat, terus. Ini perkara paling penting. Kemudian disebutkan di sini wa yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'ala al-ikhlas was-sidqi wa husnin niyat. Wa yuharridahu, dan hendaknya seorang guru tadi menyemangati murid tadi dengan ucapan dan perbuatan al-mutakarrirat yang berulang-ulang. Maknanya terus disemangati terus murid tadi dengan baik secara ucapan ataupun tindakan yang berulang-ulang untuk ikhlas dan jujur serta menjaga niat. Ini penting. Keikhlasan, kejujuran dan menjaga niat adalah kunci utama seseorang bisa sukses dalam menuntut ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, orang yang jujur dalam talabul ilmi ketika belajar, jujur beliau dalam berdakwah. Fima nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'alallahi ahadan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala atau Ibnu Qayyim, beliau menyatakan khatama Syekhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah taala aktsar min 80 khatman fatufiya rahimahullah taala indal ayah innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wafat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada akhir ayat tersebut. Kisah Abu Zur'ah Ar-Razi, bagaimana wafatnya? Ketika beliau menyampaikan sanad hadis dari Mu'adz bin Jabal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah tufiya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kejujuran, keikhlasan dan bagusnya niat dalam talabul ilmi akan membuahkan sesuatu yang sangat baik. Itu harus diulang-ulang, ya. Buku ini kalau mau dibilang tuh apa ya, modul lah, ya, modul Islami, metode cara mengajar. Jadi harus tanamkan ikhlas, ya. Murid itu tadi ditanamkan untuk diulang-ulang terus, ikhlas, diingatkan ikhlas. Belajar ini tadi, sebab kalau dia belajarnya ikhlas, dia akan mudah menjalani talabul ilmi.
Orang kadang tidak betah itu karena dia tidak ikhlas. Kabur di pondok pesantren karena tidak ikhlas, terbebani. Tapi kalau dia tulus ikhlas, semuanya akan ringan, walaupun tugas tersebut berat. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadzat, serta berupaya untuk mendorong dia, mengingatkan dia terus agar muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla pada seluruh waktu. Wa yu'arrifahu anna bidzalika tanfatih alaihi abwabul ma'arif, dan juga mengenalkan dia bahwasanya dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dan dengan niat yang baik, dengan kejujuran dan keikhlasan, tanfatih alaihi abwabul ma'arif, akan terbuka bagi dia pintu-pintu pengetahuan. Seseorang kalau menjaga betul-betul, dia menjaga ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu yang tidak dibukakan kepada orang lain. Mungkin kadang-kadang kita mikir ya, dia itu kok tidak secerdas saya, tapi kok dia lebih cepat faham belajarnya dibandingkan saya. Masuk pondok pesantren sama, ikut kajian sama. Dilihat dulu, jangan-jangan dia punya nilai ketakwaan yang lebih besar dibandingkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah. Dalam bahasa Arab itu menggunakan in, namanya in syartiyah. In tattaqu dijazm, fi'il syarat, lafzul jalalah Allah mansubun ala ta'zim, istilah lain maf'ulun bihi, tapi mansubun ala ta'zim. In tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Ada jawabannya. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada in setelahnya pasti ada jawaban, namanya jawab syarat. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, pasti Allah jadikan untuk kalian furqan, pembeda. Itulah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang tidak diberikan ke orang lain, dengan dasar dia ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama berdalil dengan ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Walaupun sebagian para ulama menyatakan berdalil dengan ayat ini kurang tepat, dikarenakan ayat tersebut wa yu'allimukumullah itu jumlah baru, munqati, tidak ada hubungan dengan yang sebelumnya. Ringkasnya, yang membedakan seseorang akan terbuka ilmu-ilmu atau pintu-pintu ilmu, yaitu dengan dia mempertebal ketakwaan, ya, meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat, menjaga diri, ya, menjaga dari perkara-perkara yang makruh, yang haram. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ma'rifah pada dia. Wayan syarihah sadruhu, dan juga dadanya akan lapang. Kalau orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang merasa diawasi oleh Allah, wayan syarihah sadruhu, dadanya akan pelong, lapang, nyaman. Coba orang yang tidak ikhlas, terbebani dia belajar. Seorang anak belajar di pondok pesantren, kalau dia tidak ikhlas, merasa dibebani. Nak balik, nak pindah sekolah, dimarahi bapak, masuk pondok ini berat sekali. Itu tadi, terbebani. Tapi kalau orang yang ikhlas dan dia betul-betul menikmati, akan merasa ringan beban ini tadi. Wa tatafajjar min qalbihi yanabi al-hikam wal lataif, serta akan terpancarkan dari hatinya apa? Sumber-sumber hikmah dan pengetahuan yang detil, lataif. Itu orang yang betul-betul muraqabatullah.
dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya. Di dalam hatinya tadi ada cahaya ilmu, nur, firasat. Seseorang punya firasat. Firasat ada dalam Islam, ya. Firasatul mu'min itu ada. Namun hadis yang menyebutkan, mungkin kadang sebagian penceramah menyampaikan hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Al hadis dhaifun jiddan, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada hadis dengan lafaz ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian dari firasatnya seorang mukmin, fa innahu yanzur bi nurillah, dikarenakan dia melihat dengan cahaya dari Allah. Ini hadis dhaif jiddan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halihi. Orang yang seperti ini Allah akan berikan keberkahan pada dia fi ilmihi wa halihi, berkah pada ilmunya, berkah pada keadaannya, sehingga dia menjadi orang yang apa? Mubarak. Wa yuwaffaq fi af'alihi wa aqwalihi, serta dia diberikan taufik pada ucapan, perbuatan dan ucapan dia. Orang yang betul-betul kalau sudah diberikan taufik, sudah diberkahi luar biasa. Bagaimana orang yang diberkahi? Apakah orang yang diberkahi itu tadi dia punya jadi mudir pondok pesantren besar luas, punya 5 hektar? Oh, enggak. Ya, belum tentu dia diberkahi. Apa yang diberkahi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Orang yang diberkahi ketika Ibnu Qayyim menjelaskan ayat wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan yang namanya orang yang diberkahi mubarakan ay mualliman al khaira fi ayyi makan. Dia mengajarkan kepada umat manusia kebaikan dimanapun dia berada. Itu orang yang betul-betul diberkahi. Walaupun dia cuma di rumah, di keluarganya dia, intinya dia bisa bersuara dimanapun dia berada. Betul-betul dia diberkahi kehidupannya, ilmunya berkah. Kalau cuma sekedar oh dia tuh berkah, buktinya apa itu ustadznya punya pondok pesantren luas, belum tentu. Pengajar yang diberkahi itu dia bisa, walaupun dengan kawan sendiri dia bisa negor kawan. Nah, yang benar seperti ini. Dia tidak punya pondok pesantren, dia tidak ceramah seperti kajian ini tadi, tapi Allah SWT berikan keberkahan kepada dia dimanapun dia berada, bisa membimbing orang. Itu berkah, difahami? Jadi jangan difahami berkah itu oh cuman ngajar seperti ini. Ada orang yang cuman bisa ngajar seperti ini, ya. Kadang ketika di depan dia tidak bisa bersuara, ya. Ada orang yang kadang dia tidak, bukan penceramah, bukan dai, namun dia bisa bersuara. Ada keponaannya, misalkan contoh ngerokok lah ya, matikan, haram hukumnya, tidak boleh. Ada kawannya juga ditegur sama dia, dinasihati sama dia, itu keberkahan betul-betul ada pada dia. Itu namanya mubarakan. Fasl yang berikutnya. Sudah isya ya? Sudah ya? Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan setelah salat isya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pengurus Masjid Al-Jihad dan juga kawan-kawan yang di sini untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Pak Masyhuri tadi. Itu memang nampaknya ketika anak khutbah kemarin itu banyak yang berdiri di situ, yang tidak bisa nampung lagi kapasitas masjid ini ya Pak ya. Jadi ya memang sudah darurat, ada perluasan ya. Masjid ini tempat berlindungnya kaum muslimin, jadi besarnya masjid itu sangat bagus dan banyaknya masjid itu sangat bagus. Ini sudah jam 8:10, nampaknya
pertanyaan sajalah ya. Sebelum para jamaah sekalian yang bertanya, saya yang ingin bertanya. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya, apa ayat yang paling terakhir turun dari Al-Quranul Karim? Sebelah kanan silakan jawab, ingin jawab. Nanti tidak bisa kanan, tengah, kiri. Ada yang bisa jawab? Fatir, bisa jawab? Ayat yang paling terakhir turun dari Al-Quranul Karim. Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Mutaakid anta. Yang tengah? Ya, yang lain jawabannya? Idil. Sama. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini sebelah kiri. Idem. Idem itu kan sama. Kalau buku itu kan ada catatan kakinya idem. Itu buku-buku lama, dia udah kalah lagi dia menyebutkan catatan kaki yang pucuk, dia idem di bawahnya. Idem juga. Ya. Jawabannya, ayat yang paling terakhir turun secara mutlak adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dibaca pada rakaat kedua tadi. Sebelum ruku'. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan akhir ayat terakhir yang paling kali turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan inilah pendapat yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dalam masalah ini memang masalah khilaf. Adapun ayat Al-Maidah ayat ketiga yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu turun di mana? Turun di Mekah ketika beliau haji. Kapan itu? Hari Arafah. Kan beliau masih pulang ke kota Madinah. Jaraknya 80 hari lebih atau sekitar 80-an dah, kurang dari 90 hari barulah Rasul wafat. Adapun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ini ayat terakhir turun yang berkaitan dengan ahkam, menutup ahkam. Ada yang menyatakan ayat terakhir itu adalah ayatul dain atau ayatul riba, mereka mengatakan ayat riba. Namun semuanya itu ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maknanya seluruh ahkam tidak lagi turun setelah turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Adapun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ini bukan berkaitan dengan ahkam hukum, namun khabaran dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran at-tarhib untuk takut akan suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita nanti pada hari kiamat. Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ayat terakhir turun adalah Al-Baqarah tadi. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Nggak ada hadiah tapi ya pertanyaan. Ayat berapa tuh? Itu sebelum ayat wa idza tadayantum bidainin berapa? 18 berapa? 200 berapa itu? Ya, Al-Quran itu 286 dia, Al-Baqarah itu ya, berarti sekitar 280-an sekian ya, atau 280-an mungkin, atau 79-an. Kalau di mushaf Al-Quran itu letaknya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tuh, ini Al-Quran Hatam Al-Baqarah, ini ayatul dain. Nah dia tuh letak di paling bawah ini, nanti lihat nah di ayat paling bawah ini, itu yang paling terakhir, dan itu pendapat yang terkuat
yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. 281 Al-Baqarah 281. Pertanyaan. Daripada antum yang tanya, mendingan yang tanya kan? Pertanyaan berikutnya. Sampai nunggu jam 8:30. Boleh tidak menggali kuburan-kuburan kaum musyrikin kemudian dijadikan perumahan? Ada kokoh-kokoh ngomong, kau nak beli tanah ada? Mana? Nah, tanah nenek moyangku ini nah, katanya. Jadilah perumahan, nak ku jual. Pertanyaannya, boleh tidak kita beli itu tanah, kita gusur, jadikan perumahan, dikasih murah pula. Adi, gimana? Boleh tidak? Boleh. Kuburan banyak. Ya itu tadi. Tidak masalah, belum ana benarkan. Kira-kira yang belum ana salahkan, tidak ana benarkan, tidak salahkan. Denny, kuburan Cino, nak dijualnya, ya kan? Hah? Kalau ini mengenai orang muslim dulu, Ya Pak. digali boleh, kemudian dimakamkan lagi, disolatkan. Gal muslim, ini kafir Pak. Iya ini kuburan Cina kal Pak. Kita tidak tahu caranya Jawabannya benar. Jawabannya boleh Pak gusur. Kenapa? Masjid Nabawi itu kuburan dulunya. Milik Bani Najjar. Rasulullah SAW mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni ardikum atau bi ardikum, jual tanah kalian, berapa hargai dengan aku? Masjid Nabawi itu kuburan kaum musyrikin jahiliyah. Oh jadi kita apa? TPU ya, Taman Pemakaman Umumnya Jahiliyah. Nah, akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, la nabtaghi bihi samanan, kami tidak inginkan dengan nilai harga. Nabtaghi bihi wajah Allah, kami inginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah wakaf ini tanah. Rasulullah SAW memerintahkan fa'amara bi fanubishat, lalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, lalu digali kuburan-kuburan tersebut. Kenapa? Dikarenakan jasad orang kafir itu hayyan wa mayitan la karamata lahu wala hurmata lahu. Tidak ada kehormatan bagi jasad tersebut. Ya. Yang ada kehormatan adalah jasadnya seorang muslim. Namun kalau ada orang kafir, apakah wajib dikuburkan? Jawabnya iya. Wajib berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Thalib meninggal dunia, ya Ali, idhab fawarihi, wahai Ali, pergi sana galikan kubur bapakmu. Orang kafir kalau mati tetap dikuburkan, tapi layaknya dikuburkan saja. Dikuburkan itu apa? Supaya tidak mengganggu bau dan yang lainnya. Adapun jasadnya mereka tidak ada kehormatan sama sekali. Jadi kalau ada tanah murah, kuburan-kuburan Cina dibeli baik, dibuatkan jadi rumah, tidak masalah. Insya Allah tidak masalah, tidak ada kehormatan. Terus yang mana tulang belulang tadi? Pindahkan. Yang taruh situ ngeri pula kayaknya. Ya kalau masih ada tulang. Intinya seperti itu ya. Tidak ada kehormatan. Adapun kuburan muslim tidak boleh. Tanahnya tidak boleh dijual. Itu haknya mereka. Tidak boleh digusur, tidak dibolehkan didirikan bangunan. La tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan salat di atas kuburan, jangan duduk di atas kuburan. Wala yubna 'alaihi. Tidak boleh juga duduk membuat bangunan di atas kuburan, tidak boleh. Nah Rasulullah SAW ayyassas al-qabr wa ayyubna 'alaihi. Rasul melarang dari membeton kuburan dan juga membuat bangunan di atas kuburan. Itu tidak boleh. Difahami? Kuburan non kafir tidak masalah. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain berkaitan dengan permasalahan wakaf. Wakaf. Apakah boleh
wakaf itu dijual? Boleh kan? Kalau memanglah sudah diwakafkan langsung sini terus dijual, itulah sudah hak yang menerima wakaf. Bukan gitu gambarannya. Gimana gambarannya? Apakah boleh wakaf dijual? Gimana? Karena lihat dari masalahnya. Kalau wakaf itu tidak bermasalah lebih apa dikit masalahnya, dibeli ke tempat lain wakaf itu. Jadi ibarat tanah tuh tanah satu ini tidak lebih bermanfaat dikit masalahnya buat umat. Jadi itu dijual tapi dibeli ke wakaf yang lain tanah yang lain. Bagus. Yang melihat Tuh. masalah lebih besar. Betul, itu jawabannya seperti itu. Hadiahnya minta sama Rexon. Contoh ya, misalkan kita ini wakaf, misalkan contoh, wakaflah tanah, jadilah musola. Ternyata di masyarakat tersebut juga digunakan lagi. Karena musola kecil, di situ perumahan tidak mungkin dibesai lagi, ya kan? Sedangkan di tempat lain itu ada tanah dan ini memang sudah musolanya ada lagi ditunggu wong. Ternyata di lingkungan masyarakat yang dah ke masjid, dah aktif musolanya tadi. Namanya musola kan, kalau Jumat masih mending kan, lewat 5 waktu Jumat itu masjid, lewat 5 waktu masih Jumat berisi kan. Ini 5 waktu musola telah kosong, apalagi Jumat memang tidak dipakai sholat Jumat. Masyarakat tak ketik nak makinya. Maka diperbolehkan bangunan tadi digusur, tanahnya dijual, dipindahkan. Misalkan wakaf suatu sebidang tanah atau wakaf mungkin kendaraan diwakafkan, ternyata sudah diwakafkan juga tidak dipakai-pakai oleh pondok pesantren ini tadi, tidak kasih kemanfaatan, itu diperbolehkan untuk dipindahkan atau dijual kalau dia mu'attol wakafnya tadi tidak ada kemaslahatan dipakai, maka diperbolehkan. Kalau misalkan jauh dari jangkauan Ustaz, boleh? Misalkan ada muwakif, beliau mewakafkan tanahnya itu jauh dari perkotaan, ya, sehingga sulit untuk dijangkau oleh mobilitas, misalkan transport motor. Tapi kan dia wakafkan kepada warga itu tadi, apa itu loh? Wakafkan untuk dibikinkan pondok misalkan. Nah, tapi karena yang menerima tadi menganggap sulit untuk dijangkau tempat tersebut, akhirnya dia berinisiatif menegosiasikan kepada keluarga untuk dijual. Kalau seperti ini, itu kan belum dikerjakan wakafnya tadi. Tapi tanahnya sudah diwakaf. Tanah sudah wakaf, belum diwakafkan. Kalau seperti ini, itu kesalahan pondok pesantren. Kalau tidak sanggup terima seperti itu, jangan dibilang wakaf, tapi hibah. Enggak, maksudnya tanahnya ini diwakafkan untuk dibangun pondok pesantren. Tidak dibangun. Belum dibangun, tapi karena belum dibangunnya tadi karena jauh untuk dijangkau, sulit untuk dijangkau. Sulit dijangkau, belum dikelola. Belum dikelola. Sebenarnya kalau dari awal pondok pesantren mikir dulu, ini sanggup enggak? Misalnya yang kita dapat wakafnya di mana? Wakafnya di jalur situ. Dapat wakaf, tinggal pikir. Sebelum menerima wakaf, ini wakaf kan amanah. Sebelum menerima wakaf dipikir dulu, caknya prospek kurang mungkin di jalur. Ngomong sama pewakaf, mending jangan diwakaf, dihibah ke kami. Hasilnya tetap kami belikan ke tanah. Lebih nyaman kan akadnya tadi kan? Jadi hibah. Jadi pemberian ke pondok pesantren, nanti hasilnya tidak jingok lah kamu duit kaget, langsung kami belikan ke tanah sekian hektar di samping pondok tengah kota. Kan jelas. Lebih bagus seperti itu. Nah, yang seperti ini kan wakaf. Wakaf tuh hukum asal wakaf itu mahbus, tertahan, tidak boleh dijual. Jadi kembalikan dulu ke hukum asal. Ini belumlah dipakai, ya kan? Diwakafkan untuk bangun pondok pesantren, belum dipakai. Nah kalau belum dipakai tadi, mendingan dia yang dibahas oleh mereka para ulama, tanah itu diwakafkan tapi tidak terpakai. Ini belum dipakai sama sekali. Nah, makanya kalau untuk solusi ini tadi, kalau dari awal jangan dulu. Makanya jangan dulu nerima wakaf-wakaf. Kalau seandainya kita tidak sanggup, karena ini kan amanah. Dapat tanah wakaf, ini Ustaz pengen kami nak berwakaf, di mana wakafnya? Di sini jauh.
Nggak usah dulu terima. Hibah Pak. Nah, kaget jual pakai surat hibah, surat perjanjian normal. Bapak tenang Pak, tidak akan kami pakai untuk pribadi. Kami belikan untuk tanah yang lain. Surat pakai meterai perjanjian. Tanah ini dijual sekian, kalau sudah laku langsung kami belikan ke tanah yang lain. Itu kan lebih aman. Itu tadi. Jadi akad. Jadi pas tanah yang lain itu tadi. Pak, itu solusinya tadi diubah dulu akadnya. Diubah. Itu lebih baik. Adapun kalau misalkan kita terima ini Ustadz wakaf. Contoh nyata itu kemarin itu ada kawan dapat, ada orang mau wakaf tanah. Ya, sedangkan tidak mungkin dikelola tanah itu ada di wilayah Talang Betutu. Ya, wilayah Talang Betutu itu. Tidak mungkin dikelola di situ, dijadikan sekolah. Jadi dibalik akadnya, bukan wakaf tapi hibah. Dan pakai meterai, nanti perjanjian, nanti kalau udah wakafnya ini tanah dijual, nanti dibelikan ke tanah yang lain. Tidak masalah. Apa nilai pahalanya? Hah? Nilai pahalanya sama ya? Tetap Pak, insya Allah sama. Tetap dihitung amal jariah. Itu tadi. Kan bentuknya udah dijual. Dia dijual, dia memang dijual. Dia ada kan hibah Pak, ya. Dibentuknya dijual, hibah, tapi dipindah dari duit ini tadi dibelikan lagi. Tetap akan mendapat pahala, hitungan pahala jariah. Tapi perjanjian yang pewakaf kita tadi janji Pak, tolong belikan yang kaget dipakai yang lain kan, itu tadi. Ada lagi? Kalau nak tanya, Kati tanya balik gitu. Kati Pak yang tanya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin cepat pertanda kiamat segera makin dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya pernah mengutip perkataan ulama, kata apa benar Ustaz, waktu sekarang ini tidak berkahi lagi oleh Allah karena manusia ini banyak maksiatnya. Pertanyaan beliau disebutkan dalam hadis dan riwayat Bukhari dalam Kitabul Fitan. Inna min alamatis sa'ah wa yataqarabuz zaman. Termasuk tanda hari kiamat, yataqarabuz zaman, dekatnya waktu. Banyak tafsiran syarah dari para ulama memaknakan hadis ini. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau tadi, qillatul barakah, sedikit berkah. Di antara yang menjelaskannya, maknanya itu memang waktunya terasa singkat. Jadi mendekati hari kiamat itu cak pendek nih waktunya tadi, cepat, memang terasa cepat. Ya, mereka berdalil yang mengatakan cepat memang terasa cepat. Mereka berdalil dengan hadis Dajjal, apa namanya, 1 tahun, apa namanya apa? 1 hari bagaikan 1 tahun itu bagaikan 1 hari ya, itu kan. Waktu terasa cepat sekali. Dan adapun yang beliau sebutkan adalah qillatul barokah, dikitnya berkah, dan itu memang benar Pak. Qilatnya berkah. Hari-hari kita ini lewat begitu saja. Tidak terasa kan? Berkahnya waktu itu harinya bermanfaat. Anak-anak sekarang mana bermanfaat harinya? Habis di warnet, habis di HP, depan TV, itu tadi. Habis di taman, habis di mall. Kehilangan berkah waktu tadi. Keberkahan sekarang tuh sudah hilang di akhir-akhir zaman, sedikit sekali. Jangan pengajian. Cek inilah kan masjid. Lihat di mall rame Pak. Carilah pengajian malam minggu, serami-rami pengajian malam minggu. Tidak rame dengan Sudirman sebelum corona, Covid. Kalaupun ada pengajian ustadz hebat yang di BKB misalkan, ada kan pengajian biasanya BKB itu kelas-kelas ustadz senior itu kan. senior luar daerah itu kan, misalnya kalau Abdul Somad lagi ke BKB itu kan padat. Itu masih kalah Pak sebenarnya dengan Sudirman dari depan Cindi ke anu kan, ke depan Masjid Agung itu kan. Itu tadi, itu kondisinya, keberkahan hilang pada umat ini tadi. Zaman dahulu
keberkahan waktu mereka. Contoh, keberkahan waktu pada mereka zaman dahulu itu anak-anak biasa kan zaman dahulu hafal Al-Quran. Nggak usah lah zaman dulu, zaman Imam Ahmad. Zaman kita baiklah dulu Pak. Nah zaman Bapak lah Pak. Dulu Pak, zaman Bapak tuh yang pacak ngaji banyak kan. Berkah waktu Pak ya. Nah, kalau zaman sekarang ini yang istilahnya tuh belajar ngaji, baca Quran itu kadang muter masih dulu zaman dulu tuh kan yang tukang baca ngaji baca Quran di sedekah di nikahan tuh kadang bukan orang pondok pesantren Pak, lulusan masjid ya kan, lulusan masjid kalah Muammar Nawawidenci kori-kori ini ya kan yang sepuh maksudnya, yang zaman-zaman biasa kan kalau ada pernikahan kan istilahnya ada ngaji tilawatul Quran kan. Nah, dulu gak ampang nyari yang itu kalau ada pernikahan. Sekarang ini ada pernikahan suruhnya haji susah sekali, sangat-sangat susah sekali. Itu kondisinya, keberkahan sudah mulai hilang. Ya tidak usah jauh-jauh ya, sekolahnya zaman dulu yang kuliahnya di bawah tahun mungkin 2010 ke bawah lah, yang lulus kuliah S1 nya masih di bawah 2010-an. Itu kan memang belajar nian kan kuliah. Sekarang apa anak kuliah sekarang belajar? Enggak, online. Disuruh tugas suruh nyari dewek kan anak kuliah. Dosen lah ada lagi ngajar. Itu tadi hilang berkah Pak. Semuanya hilang. Itu sudah tanda hari kiamat. Apa benar Ustaz hadis yang menyatakan kalau kiamat itu nanti tiba, sebelum terjadinya kiamat yang besar itu orang-orang yang beriman maupun iman yang sebesar bicara mereka tidak akan menuli. Jadi pukul rata orang kafir semua yang mengalami. Apa benar? Betul. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai di bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Kapan itu? Ketika datang angin yang bertiup, rihuha rihul misik wa massuha massul harir. Yang disebutkan dalam hadis, ketika datang angin bertiup, baunya bau misik dan sentuhannya bagaikan sutra. Tidak ada seorang mukmin yang menciumnya melainkan dia akan tewas, mati. Itu tadi. Sehingga tidak tersisa di muka bumi sampai orang yang mengucap Allah Allah tak hati lagi Pak. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Dah. Jangankan la ilaha illallah, nyebut Allah Allah sudah tak hati lagi. Baru kiamat. Berarti sekarang ini kita masih aman. Masih. Yo, insya Allah Pak. Kalau ini belum kiamat Pak. Kalau sekarang ini, kalau mau dibilang, makanya kalau sekarang ini belum, masa-masa yang disebutkan dalam hadis itu belum. Ya. Dan masih. Jangan mentang-mentang belum tuh kamu nak beladas-ladas. Yo, masih ada kesempatan. Jadi Pak, fasenya itu yang disebutkan matahari terbit di arah barat ya. Enggak sekarang timur, kayak terbit di barat. Itu belum langsung hari kiamat. Jadi nanti fasenya muncul tanda-tanda yang banyak itu, yang 10 tanda. Kemudian ketika terbit matahari dari arah barat, yang mukmin sudah beriman, sudah beramal soleh sebelum itu, sebelum terbit matahari di arah barat, itu dianggap, diakui, diterima. Siapa yang masuk Islam setelah matahari terbit, tidak diterima sama sekali. Siapa yang tobat, tidak diterima tobat. Dari arah barat itu tadi. Ketika itu kan kaget umat manusia. Tiba-tiba mereka melihat, nah matahari sudah terbit dari arah barat. Wah, ini udah petanda hari kiamat. Ditunggu sama mereka, tidak kiamat-kiamat. Ya enggak? Ya kan, ditunggu, tidak di kiamat-kiamat. Ya sudah, ketika mereka nunggu tidak kiamat-kiamat, yang mukmin ini tadi ya, masanya udah mati. Yang kafir-kafir ini tadi juga tetap dengan kekufurannya,
barulah datang hari kiamat, ditiupkan trompet sekali. Tiup itu tadi as-ghalaitan, langsung mereka mengangkat kepalanya tadi, dongak gini. Tiupan sekali langsung musnah semua alam semesta. Tiupan kedua kali langsung dibangkitkan. Menurut pendapat sebagian para ulama, tiupan itu cuma 2 kali. Sekali menghancurkan, kedua kali membangkitkan. Ada yang menyatakan 3 kali. Yang pertama kaget, yang kedua mati, yang ketiga dibangkitkan di hari kiamat, pembangkitan. Itu tadi. Tapi nyaman-nyaman itu amal nggak diterima lagi. Oh, tidak diterima Pak. Sudah terbit matahari itu tidak lagi. Yang sudah mukmin sudah dihitung amalannya sebelum matahari terbit dari barat. Itu tadi. Tapi manusia masih hidup. Manusia masih hidup Pak, masih hidup normal. Kayak sejadi manusia ala syiraril khalqi. La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi di hari kiamat melainkan pada manusia yang paling buruk di muka bumi. Saking buruknya itu Pak, zina itu di mana-mana. Sampai orang yang terbaik dia ngomong, jangan di sana, tapi di balik batu itu, Bay. Bukan jangan ini haram, bukan. Jangan di situ, jangan di jalan, tapi di balik batu itu, Bay. Itu orang yang terbaik pada masa itu. Nah, saking di jalan, ya maaf ya, tergambar Pak, kucing, anjing pinggir jalan misalkan kawin itu nah itulah di jalan-jalan. Bini wong, pokoknya dah itu pokoknya dah. Seburuk-buruk manusia ketika itu. Tapi nggak dihitung lagi tuh Pak. Udah dihitung lagi Pak. Sudah itu udah mereka inilah siswa empas manusia pojok bumi. Udah tinggal orang kafir. Itu tadi. Itulah kelar. Isa udah mati. Dajjal udah mati. Isa Dajjal perang itu Imam Mahdi itu belum. Itu masih awal-awal, tanda-tanda hari kiamat awal. Jadi munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj wa Ma'juj itu belum terjadi hari kiamat. Rusaknya manusia itu ketika Isa alaihissalam sudah mati. Turunnya Isa diturunkan dari langit itu karena tempat matinya Isa bukan di langit. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di bumi kami menciptakan kalian, ke bumi kami mengembalikan kalian. Isa harus dikembalikan ke bumi untuk mati di bumi, bukan mati di langit. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, beliau membunuh Dajjal, beliau membunuh Dajjal di Damaskus. Ya. Nah, ketika Dajjal mati, bumi dipimpin oleh Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi selama lebih kurang 7 tahun. Makmur, itu kejayaan Islam, Pak. Saking makmurnya tadi. Nak zakat itu Pak, itu nawar-nawarkan, ini sedekah, enggak terima. Bingung. Betul-betul bumi adil dengan penuh keadilan dan makmur sudah luar biasa. Itu harta berlimpah ruah. Nak sedekah lagi bingung. Bukan sekarang kita nyari-nyari sedekah. Nak sedekah bingung. Dan ketika itu memang dipimpin oleh Surga juga sebenarnya. Bentuk surga dunia juga itu. Itulah bentuk surga dunia, ya. Keadilan yang betul-betul adil dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam pada masa itu. Isa wafat, tak kata pemimpin, karena Nabi Isa alaihissalam cuma 7 tahun di muka bumi ketika itu. Beliau wafat, Imam Mahdi wafat, rusaklah bumi ini tadi. Ya sudah, yang mukmin ya mukmin, ada yang murtad, ada yang tetap di atas keimanan. Barulah ketika dikirimkan angin yang baunya sebau misik, halusnya tadi selembut sutra. Nah, ini tadi mencabuti nyawa seorang mukmin. Ini kejadian ini apa terakhir setelah perperangan yang Malhamatul Kubro. Malhamatul Kubro itu perangnya nanti di Syam. Yang hobi perang-perang itu ya saya ke sana. Ya, antara pasukan Dajjal dengan 70.000 Yahudi Asfahan. Yahudi yang berasal dari provinsi Asfahan. Asfahan itu mana? Iran. Dari negara Iran. 70.000 Yahudi. Dipimpin sama pasukan Nabi Isa alaihissalam. Gempur Dajjal. KO Dajjal, masih ada lagi Pak yang nak digarap. Ya'juj wa Ma'juj. Itu Ya'juj Ma'juj jangan tanya. Masuk sungai-sungai disedotnya. Itu gambar lah kecak monster ketemu sungai diminumnya.
Ketemu kampung-kampung dihancurkannya, dia membunuh. Kalau Dajjal itu dia bukan bunuh, tapi dia memfitnah, mempengaruhi, nyihir lah istilahnya ya. Ngajak orang beriman dengan dia ngaku Tuhan, aku bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan. Percaya enggak saya Tuhan katanya? Enggak percaya, sudah ditinggalkannya kering kerontang kampung ini tadi. Jadi dia memang memfitnah. Kalau Ya'juj wa Ma'juj merusak. Mufsiduna fil ard disebutkan dalam Al-Qur'an. Jalannya cepat. Itu tadi. Ya'juj wa Ma'juj itu sudah ada sekarang. Setiap kali dia jebol tembok, kan di tembok dikurung sama Raja Dzulqarnain. Setiap kali dia jebol tembok, dia ngatakan centong. Dia tuh kerja lembur terus, ya kan? Centong, centong. Nah, setiap kali dia jebol, dia selalu ngomong setiap hari dengan mengatakan besok kita bebas dari sini. Ya, pas besok pagi tertutup lagi. Malam-malam dilobanginya, sudah dilobangi, udah hampir besar, hampir keluar. Dia ngomong, besok kita keluar. Besok pagi tertutup lagi. Karena mereka ini tidak mengucapkan insya Allah. Di akhir zaman, tiap hari kerja terus. Centang-centong, nukang ini. Ya. Di akhir zaman dia ngomong, disebutkan dalam hadis, besok kita keluar. Insya Allah. Dia ngomong insya Allah. Pas besok, karena dia ngomong insya Allah tadi, ternyata pas besok tidak nutup lagi. Keluar dia. Ya, itu barokahnya insya Allah tadi. Makanya ya Ya'juj wa Ma'juj pun ya bisa menjebol tembok tadi dengan lafaz insya Allah. Besok keluar dia. Sudah kalau udah keluar, sampai Nabi Isa alaihissalam kepepet di atas bukit. Jangankan manusia yang nak digarap, malaikat. Saking sombongnya dia tadi, malaikat kurang puas dia. Malaikat panah. Dan itu disebutkan oleh para ulama menunjukkan asli, karena zaman ketika perang itu bukan menggunakan tank-tank lagi, tapi udah alami. Karena memungkinkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, memungkinkan perbendaharaan bahan baku ini tadi akan hancur. Jadi murni alami, menggunakan panah. Ya, jadi mereka memanahnya ke langit, malaikat nanti garapnya. Akhirnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala panah tersebut dalam keadaan berdarah. Bangga mereka, oh malaikat dah banyak yang mati di atas. Kemudian dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala burung, ya, bawa ulat atau ulat lah ya, sejenis ulat kayak belatung itu ya, nyampak dari langit yang menghancurkan mereka ini tadi. Jadi kayak ya layaknya deh, karena tembak atau ngajak itu nah, hancur badannya, bau busuk muka bumi ini, bayangkanlah Pak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung sejenis kayak burung bangau atau apa itu kan, burung mengangkati jasad-jasad ini tadi, dibawa oleh burung tadi. Kemudian Allah membersihkan bumi ini tadi dengan menurunkan hujan katol, kental, mirip-mirip ya, maaf istilahnya disebutkan dalam hadis itu katol, syarah mereka menyebutkan seperti sperma kental, membersihkan muka bumi ini tadi. Dah bersih. Akhirnya Isa alaihissalam memimpin muka bumi makmur, luar biasa. Itulah Pak, ya kaget pembahasan khusus lagi Pak, itulah panjang lagi, banyak yang nak dikaji, terlalu banyak gitu Pak. Cukup. Masih aman, insyaallah masih aman. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana.